Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Eka Sukardi Putri dengan NIM 1908015031. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Psikologis. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya bersama dengan dua pembimbing saya, yaitu Ibu Aisyah Ramdhani dan Bapak Abdul Halim Sani, dengan judul Pengaruh Antara Kecerdasan Emosional dengan Suasana Hati pada Remaja. Latar belakang penelitian ini berdasarkan data dari International Health Matrix dan Evaluation memperkirakan bahwa lebih dari 1,1 penduduk di dunia mengalami gangguan mental. Nah, masalah kesehatan mental yang terjadi antara lain depresi, kecemasan, dan gangguan pikiran terjadi sebanyak 18-38% dari total keseluruhan populasi yang ada. Nah, berdasarkan data riset juga dari Kesehatan Dasar pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak lebih dari 19 juta dengan rata-rata penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan psikologis, yaitu salah satunya gangguan emosional. Nah, salah satu pertanda yang umum dan sering terjadi dari masalah kesehatan mental itu di kalangan remaja yang merasa stres dan tidak dapat mengontrol suasana hati mereka. Selanjutnya, remaja itu bisa memiliki resiko terhadap depresi hingga berujung bunuh diri. Nah, untuk remaja perempuan cenderung untuk memikirkan suasana hati depresi dan membesar-besarkan dan juga bisa mengonsumsi obat-obatan terlarang dan berujung pada minuman-minuman keras seperti alkohol. Nah, dalam konteks hal ini, hal-hal tersebut juga dapat mengaruhi kondisi pada remaja karena banyaknya perubahan yang dialami, mulai dari fisik maupun dan psikis, yang berdampak pada positif dan emosi positif, dan emosi negatif yang dialami. Nah, emosi ini juga berdampak pada respon, yaitu pada respon kognitif, perilaku, fisiologis, maupun antara kombinasi ketiganya. Selanjutnya, gangguan perubahan suasana hati ini bisa diminimalisir ketika remaja mampu memahami dan mengelola emosinya, emosi dirinya, emosi orang lain, dan perasaannya dengan baik. Nah, selanjutnya ketika seseorang mampu memahami emosi diri sendiri, dan emosi orang lain, hal ini disebut dengan kecerdasan emosional. Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini yaitu rumusan masalah pada penelitian ini apakah ada pengaruh antara kecerdasan emosional dengan suasana hati pada remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional dengan suasana hati pada remaja. Untuk penelitian terdahulu dilakukan oleh Angki Sukiyati dengan rekan-rekannya pada tahun 2020 dengan judul penelitian prevalensi dan pola distribusi perubahan suasana hati pada remaja Thailand. Survei berbasis sekolah di wilayah tengah Thailand. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Abbas dengan rekan-rekannya pada tahun 2018 dengan judul Peran Modernisasi Kesetaraan Gender dan Usia di antara Kecerdasan Emosional, Kerinduan, dan Perkembangan Suasana Hati pada Mahasiswa. Nah, dari penelitian-penelitian ini yang memperkuat variabel yang saya teliti. Selanjutnya, landasan teori kecerdasan emosional. Nah, menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah individu yang mampu mengetahui dan dapat menangani perasaannya sendiri dengan baik, serta mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain. Nah, menurut Petrides, berpendapat juga bahwa kecerdasan emosional ini tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitif dan emosi yang ada pada diri manusia atau individu tersebut, namun juga berhubungan juga dengan kemampuan sosialnya. Nah, Goleman juga mengutip dari pandangan Solevey, dengan mendefinisikan dasar tentang kecerdasan emosional yang terbagi menjadi 5 wilayah kemampuan utama. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga memotivasi diri sendiri, keempat mengenali emosi orang lain, dan yang kelima membina hubungan.
Jadi, kelima wilayah ini yang memperkuat kecerdasan emosional tersebut. Selanjutnya, landasan teori suasana hati atau mood dalam psikologi merupakan suatu keadaan emosional yang terjadi dan dapat berubah-ubah tergantung stimulus yang dapat mengubah perasaan individu tersebut itu berbeda dari kejadian sebelumnya. Nah, menurut Thayer, suasana hati ini adalah perasaan-perasaan yang mengarah pada perasaan yang kurang intens yang penyebab terjadinya karena sesuatu yang sedang dia alami pada saat itu. Nah, menurut Mayer and Gaskin juga, suasana hati terdapat dua jenis ciri-ciri, yaitu suasana hati positif dan suasana hati negatif. Suasana hati positif ini berkaitan dengan perasaan-perasaan yang dialami oleh individu yang berkaitan dengan perasaan bahagia, senang, bersemangat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perasaan suasana hati negatif itu berkaitan pada perasaan yang dialami oleh individu yang berkaitan dengan perasaan marah, sedih, putus asa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini terdapat hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Untuk HA-nya, adanya pengaruh antara kecerdasan emosional dengan suasana hati pada remaja. Untuk hipotesis nolnya, tidak ada pengaruh antara kecerdasan emosional dengan suasana hati pada remaja. Metode penelitian dari penelitian ini, yang pertama jenis penelitian yaitu kuantitatif karena penelitian ini sudah dirancang secara sistematik, terstruktur dari awal hingga akhir hasil penelitiannya. Dan juga data yang dikumpulkan serta diolah dan ditafsirkan itu berupa angka. Populasi dan sampel remaja dengan rentang usia 16-21 tahun dengan tryout 51 responden dengan karakteristik respondennya yaitu laki-laki dan perempuan berusia 16-21 tahun menempuh pendidikan dan berdomisili di Jabodetabek. Teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data yaitu menggunakan sampling purposive yaitu berkaitan dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, pengumpulan data menggunakan kuesioner angket menggunakan skala 1 sampai 4. Selanjutnya, skala kecerdasan emosional menggunakan Train Emotional Intelligence Questionnaire Short Form yang diadaptasi oleh Ibu Yulistin ke dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya terdapat 4 dimensi. Yang pertama ada well-being, self-control, emosional, dan sociability. Selanjutnya ada skala suasana hati, yaitu 4 Dimension Mood Scale yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Adi Nugroho, yang di dalam terdapat 4 dimensi juga, yaitu positive energy, tiredness, negative action, dan relaxation. Nah, untuk analisis data dari uji validitas dan reliabilitas penelitian ini, penelitian menggunakan regresi untuk mencari pengaruh dari kedua variabel tersebut. Setelah dilakukan, mendapatkan hasil dari penelitian ini, yaitu untuk skala kecerdasan emosional menggunakan Train Emotional Intelligence Questionnaire Short Form, mendapatkan alpha Colomba sebesar 0,643, dan untuk skala suasana hati per dimension mood scale dengan nilai alpha Colomba sebesar 0,613. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh dari kecerdasan emosional yang signifikan terhadap suasana hati dengan kontribusi variabelnya kecerdasan emosional itu sendiri sebesar 55,8% dengan nilai delta sebesar 0,747 dengan taraf signifikan sebesar 0,00 berarti P kurang dari 0,001 sehingga HA diterima sedangkan HO ditolak sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini ada pengaruh dari kecerdasan emosional dengan suasana hati pada remaja. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kami diskusikan bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.